Seorang teroris sudah pasti intoleran dan radikal, tetapi seorang intoleran dan radikal itu teroris. Tetapi semua teroris, ya dari 3.000 pelaku yang sudah ditangkap selama 2 dekade ini, semua berawal dari pemahaman intoleransi. Mendapatkan pengajaran itu di lingkungan polisi atau justru malah polisi? Di lingkungan polisi berarti ada? Sudah ada waktu itu, bahkan di asrama pada waktu di asrama ya. Saya boleh dikatakan termasuk pemasok senjata terbesar dalam sejarah teroris di Indonesia mungkin. Rencana besar-besaran mau menyerang Solo ini dan strategi 1000 tusukan jarum. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, hari ini kami Polres Sukoharjo, Studio Presisi, kedatangan 2 tamu istimewa. Beliau-beliau ini adalah ex-napiter yang saat ini sedang berkunjung ke Polres Sukoharjo. Jadi ini saya perkenalkan, di sebelah kiri saya ada Ustadz Sofyan Sauri, dan di sebelah kanan saya ada Ustadz Rocky atau alias Atok. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana pengalaman beliau-beliau selama hidupnya hingga akhirnya sampai saat ini. Langsung saja kita mulai. Mungkin saya ke Ustadz Sofyan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali saya atau mungkin pemirsa sekalian ingin mendengarkan bagaimana kisah Ustadz dulu, mungkin dari awal masa kecil dulu sampai akhirnya dewasa, kemudian perjalanan hidupnya. Monggo diceritakan Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, nama saya Muhammad Sofyan Sauri, biasa dipanggil Sofyan Sauri. Saya lahir di Depok, Kelapa II, di asrama Brimob karena bapak seorang polisi. Tinggal di lingkungan asrama sejak kecil sampai saya besar. Lalu kemudian saya masuk ke kepolisian, menjadi 13 tahun jadi kepolisian. Awal saya ikut pendidikan di Lido angkatan 18, yaitu tahun 97 dan 98. Sampai kemudian saya 13 tahun kepolisian, 3 tahun di Polda Metro Jaya, 10 tahun di Polres Depok. Sampai kemudian saya terpengaruh oleh pemahaman atau pemikiran yang menurut saya berawal dari intoleransi, lalu meningkat menjadi radikal, lalu akhirnya terlibat kepada kasus terorisme pada tahun 2010. Itu mungkin sekelumit daripada perjalanan saya. Cukup menarik, berarti dulu pernah jadi anggota Polri ya? Pernah, luar biasa. Oke, sebelum kita berlanjut Ustadz, kita ganti dulu ke Ustadz Rocky. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama nih Ustadz, kira-kira perjalanan hidup Ustadz dari awal, mungkin dari kecil, lahir tinggal di mana, kemudian bagaimana ceritanya bisa masuk ke jaringan, mungkin Ustadz, monggo. Ya, siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pemberian orang tua Rocky Aprisdianto, yang biasa dipanggil atau Abu Ibrahim atau Ilah. Bahwa cerita singkat sampai terpapar kemudian sampai tobat dari pemahaman-pemahaman itu, bahwasanya saya terpapar itu sejak remaja masuk di satu pergerakan yang kita sudah tahu, pergerakan NII ya, KW9 Abu Totok, dan juga yang masih terhubung juga dengan NII yang lain. Nah, di situ kemudian saya mencermati di situ kok tidak ada jihad, karena saya waktu itu senantiasa jujur dan ikhlas. Katanya jihad, maksudnya jihad dengan makna perang, kok nggak ada perang. Tadi pergerakan itu akhirnya saya keluar dari NII, dari NII-nya Panji Gumilang. Ya, kemudian akhirnya saya bergabung dengan beberapa kelompok-kelompok yang berafiliasi kepada jihad alami. Ya, dalam hal ini banyak yang mengatasnamakan Al-Qaeda, ada yang namakan JI dan lain-lain. Cuma itu sebagai rekan-rekan saja, tapi saya tidak sempat baiat sebagaimana saya di NII. Hanya sebagai rekan-rekan sampai kemudian kita saling sharing, saling ngobrol, kemudian disepakatilah untuk saling
bahu membahu menegakkan Islam dengan cara kita yang waktu itu kita anggap paling benar begitu. Hingga saya di penjara dengan berbagai proses keluar masuk penjara, dipindah-pindah sampai 8 penjara lebih itu saya dipindahnya. Nah, kemudian di Pasir Putih kira-kira tahun 2015 itu saya sudah menemukan jalan terang yang saya rasakan adem sampai sekarang. Gitu. Mungkin sebelum lebih jauh kita mundur sedikit, Ustaz. Nah, tadi gimana ceritanya mulai terpapar itu? Apakah ikut organisasi itu? Apakah diajak oleh teman-teman dekat? Kalau dulu kan mungkin belum ada handphone ya. Kalau sekarang kan sudah banyak handphone, media sosial yang bisa mempengaruhi keadaan. Tapi kan dulu kan mungkin belum ada handphone. Nah, tapi kira-kira kok bisa masuk itu? Apakah diajak teman dekat atau bagaimana? Iya memang begitu. Saya kan dulu masjid itu termasuk tempat pelarian, tempat yang nyaman bagi saya untuk ngadem. Nah, di situ banyak sekali kawan-kawan yang berafiliasi kepada NII Kartosuwiryo waktu itu mengakunya, dan saya pun karena masa kecil di mana dulu, Ustaz? Di Wonogiri. Wonogiri. Monggo tadi setelah di masjid? Ya, nah disitulah kemudian direkrut sampai baiat kan, janji setia. Dan ini di BAP ternyata yang model-model begini, rekrutan di masjid, rekrutan di sekolah-sekolah itu banyak sekali. Nah, makanya kita juga perlu mewaspadai paham-paham seperti itu yang menjamur sementara kita tidak memahaminya. Dan kawan-kawan saya di penjara itu hampir mayoritasnya dari NI ya saya. Mayoritas dari NI semua, itu dari mantan-mantan NI dan juga dari NI yang masih aktif. Itu. Kalau Ustadz Sofyan dulu kita lebih detailkan proses perekrutannya itu. Kalau saya dengar dulu pernah mondok juga ya. Iya. Apakah memang sudah ada cikal bakal dari pondok, ataukah justru sesudah keluar dari pondok kemudian ketemu dengan kelompok-kelompok tersebut, bagaimana? Iya. Sebetulnya pondok yang saya tempati itu adalah pondok yang moderat. Milik Nahdlatul Ulama. Hanya kemudian saya ini korban ngaji nggak tamat. Kalau belajar agama setengah-setengah itu memang agak-agak bahaya gitu. Jadi kita memang harus tuntas ya, seperti itu. Ala kulihal saya ini terpengaruh dan terjebak kepada paham-paham itu. Awalnya sebetulnya saya suka yang namanya heroik, sifat-sifat pahlawanan, keberanian, syaja'ah dan sebagainya gitu. Tapi saya sangka justru kelompok-kelompok yang punya idiom, konsep tentang jihad, di mana kita itu justru menyimpan paham-paham yang menurut saya berbahaya. Dan dalam ranah-ranah fikih mereka cenderung intoleransi, ya selalu membangun aqwa, dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat-pendapat mutasyadidun, pendapat-pendapat yang ekstrim dan keras. Nah itulah yang kemudian masuklah justru paham-paham ini menjadi gampang, mudah menuduh, memvonis orang, bahkan sampai mengkafirkan orang. Nah inilah yang kemudian di era pada saat itu, di era milenium tahun 2000-an, hampir banyak sekali ketika kita ingin mencari, men-searching di internet. Waktu itu sudah mulai zaman internet, belum ada HP yang canggih-canggih. Tapi kita biasa ngumpul di forum-forum medis, forum-forum jihad di dunia maya dan sebagainya. Mereka ketika kita ketik dengan kata-kata jihad, dengan kata khilafah, justru kami mendapatkan kepada situs-situs yang menurut saya intoleran semua. Waktu itu mungkin narasi dari NU Muhammadiyah, walaupun nggak terlambat juga gitu. Tetapi mereka dalam mengemas situs websitenya itu kurang greget, kurang gigit gitu, kurang gurih gitu. Sementara situs-situs yang intoleran ini sedikit selangkah lebih maju, sehingga kita bisa bayangkan generasi milenial pada saat itu banyak yang akhirnya tertarik dengan pemahaman-pemahaman yang menurut saya ini akhirnya jadi berbahaya, intoleransi. Karena teroris itu nggak ujuk-ujuk orang melakukan terorisme sebelum dia melakukan yang pertama namanya intoleransi. Lalu naik level menjadi radikal, lalu naik menjadi teroris. Seorang teroris sudah pasti intoleran dan radikal, tetapi seorang intoleran dan radikal itu teroris. Tetapi semua teroris, ya dari 3.000 pelaku yang sudah ditangkap selama 2 dekade ini,
semua berawal dari pemahaman intoleransi. Nah, tadi tuh ketemu mungkin ngaji yang nggak tuntas tadi itu, apakah dulu kan berarti itu sudah menjadi polisi ya? Iya, waktu itu sudah jadi polisi. Dari santri, ya kan, lalu kemudian daftar polisi. Iya. Tapi ya biasa. Artinya mendapatkan pengajar itu di lingkungan polisi atau justru malah polisi? Di lingkungan polisi berarti ada? Sudah ada waktu itu, bahkan di asrama pada waktu di asrama ya. Dan ini sebetulnya menjadi sebuah peringatan alarm buat kita bahwa pemahaman radikalisme, terorisme itu nggak melihat menyasar pada status sosial, tidak melihat faktor pendidikan, TNI, Polri, dan yang menyedihkan pada hari ini banyak Pak. Gitu. Yang kalau kita lihat ada silaturahmi polisi, sunnah dan sebagainya gitu, yang justru banyak mengajarkan kepada para anggota kita ini sikap-sikap intoleransi. Saya sudah memberikan, kemarin saya diundang oleh sumber daya manusia di Polda Maluku Utara karena ada 2 anggota Polwan Brigade dan ini yang akhirnya terlibat. Ternyata mereka berangkat justru dari pengajian-pengajian yang mengajarkan intoleransi dulu. Ustaz, kami nggak diajarkan untuk demo, Ustaz. Kami menganggap bahwa Bapak Jokowi ini adalah ulil amri. Kita nggak boleh memberontak sebagainya. Iya, pasti akan. Kalau mereka mengajarkan itu, pasti kalian akan nolak gitu. Tetapi saya mau tanya, pasti Anda diajarkan untuk membenci orang di luar daripada kelompok Anda kan? Gitu. Ya kan mereka melakukan bid'ah kan? Justru itu. Saya nggak ujuk-ujuk melakukan aksi terorisme itu sebelum memasuki paham-paham misalnya nyanyi Indonesia Raya haram, musik haram, rokok haram. Itu kalau kata ulama di Maroko itu pernah mengatakan junuhun ittakhadhu aqwal mutasyaddidah. Kecenderungan mereka kepada pendapat-pendapat yang ekstrim. Jadi nggak mau mengkomparasi dalil-dalil yang lain, terjebak kepada satu dalil, lalu membangun loyalitas dan anti loyalitas, kebencian dan permusuhan kepada orang mukhalifnya, kepada orang yang menyelisih dia. Nah, kalau dalam setiap tempat, setiap ruang dia selalu menanamkan metodologi intoleransi, saya takut teman-teman. Ya, kalau anggota-anggota kita, ASN kita, TNI kita ikut pengajian-pengajian seperti ini, nanti naik level nanti. Nggak usah jadi radikal. Dan kalau sudah radikal, dia satu tangga lagi, satu lagi untuk menuju paham yang lebih berbahaya. Oke Ustaz. Nah, tadi setelah Ustaz terpapar, terus kemudian bergabung. Nah, kira-kira atau mungkin Ustaz bisa menceritakan pengalaman aksi-aksi apa saja yang dulu pernah Ustaz ikut itu ketika bergabung di kelompok tersebut, hingga sampai akhirnya mungkin ditangkap itu. Iya. Sebetulnya kalau menceritakan masa lalu saya cukup sedih. Ya, ini sebagai pembelajaran untuk para pemirsa. Penyesalan memang selalu datang ke belakang. Kalau depan namanya pendaftaran. Jadi saya boleh dikatakan termasuk pemasok senjata terbesar dalam sejarah teroris di Indonesia. Mungkin Mabes Polri punya catatan mungkin hampir 50 pucuk senjata api, Afrika, M16, AK-47, FN, revolver dan sebagainya. Dan kemudian juga hampir 50.000 peluru yang saya berikan kepada kelompok-kelompok teroris ini. Saya juga kemudian ikut melatih ikhwan-ikhwan yang ada di Aceh. Bahkan kalau dalam laporan Sidney Jones yang saya namanya IPEC itu, dia mengatakan bahwa saya ini termasuk konseptor daripada pelatihan di Jalin Jantoy Aceh. Itu tadi senjata-senjata tadi dapat dari saya mendapatkan banyak sumbernya lain-lain. Iya, ada yang juga nyari di Aceh, Timur, ada yang mencari dari anggota-anggota yang nakal. Ada anggota yang nakal dan mereka juga sudah diproses bareng kita. Mereka penjaga gudang senjata. Akhirnya mereka juga ikut di BPDH dipecat bersama saya gitu. Ini cukup menyedihkan sebetulnya. Tapi saya sangat menyesal. Senjata-senjata itu jatuh kepada tangan yang salah dan memang nggak dibenarkan. Tetapi kemudian terjadi kontak senjata pada saat itu di Langkabu di Aceh besar sampai menimbulkan korban dari kepolisian juga. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga mereka diampuni oleh Allah, keluarga diberikan kesabaran dan Allah ganti dengan jalan yang lebih baik. Tapi inilah problem kita, masalah kita, bahwa kita tidak bisa menganggap enteng dan remeh kepada pemikiran ini. Betul. Bayangkan saya yang tinggal di lingkungan polisi, bapak saya polisi, mungkin saya mempunyai wawasan kebangsaan yang lebih daripada orang lain, tapi kita tidak aman juga
Iya. Apalagi kalau saya yang tinggal di asrama, saya seorang anggota polisi, bapak seorang anggota polisi, ya kan? Itu sampai terpapar, bagaimana dengan orang lain? Betul. Ternyata enggak, saya sendiri komentar. Iya. Kawan saya, ada aksi lagi saya sebutkan, misalnya penangkapan Juli Karsono, pertembakannya beliau di daerah Klaten kalau tidak salah, itu sampai 4 polisi ditembak mati di Purworejo 2, di Kebumen 2. Nah, itu juga kawan saya anggota TNI, dia terpapar juga. Bahkan dia memakai senjata itu untuk nembakin polisi yang sedang jaga di tengah sawah, polisi lalu lintas. Ini saat menjadi dia seorang anggota TNI gitu. Bahkan ternyata nggak saya sendiri, ada Said Bagubun yang pernah ditangkap sekarang ada di Malaysia. Mau dia mau berangkat ke Filipina, lalu ada namanya Bagus Subagio atau disebut dengan Daiko Rumatan Kopassus juga dia terpapar. Lalu kemudian belum lama ini ada 2 polwan. Bahkan ada kalau nggak salah anggota Sukoharjo yang sempat jadi ajudan ADC Pak Kapolres, akhirnya dia juga mengotaki perampokan FAI di Surabaya dan tertangkap oleh Satgasmil di Bandung, Jawa Barat. Dan itu anggota polisi juga. Dan kayaknya sepertinya ada beberapa anggota polisi yang akhirnya keluar resign gabungan kelompok di Solo ini. Ini menjadi catatan lampu merah, menjadi alarm berbahaya buat kita, bahwa pemikiran dan paham ini tidak mengenal status sosial, tidak mengenal pendidikan dan sebagainya. Kita beralih dulu ke Mas Sato ini. Kalau Mas Sato perjalanannya dulu gimana? Menjadi seorang waktu itu bergabung dalam kelompok teroris ini, kemudian aksi-aksi apa saja yang pernah dilakukan? Monggo diceritakan. Jadi kalau di BAP, sesuai BAP saya itu ya sudah kita terangkan beberapa kesempatan bahwa memang awalnya kan nyambung dengan sanadnya beliau di sana. Pergerakan yakni di kasus Jalin Janto itu kan saya dibelikan tiket tapi saya tidak jadi berangkat ya karena faktor tertentu saya nggak jadi berangkat. Nah, terus ketika ditangkap-tangkap semua, nah waktu itu kan kita tahu ya saya bahwa penjara di sana pada pegang HP kan, jadi mereka yang ditangkap memberi kabar siapa-siapa yang harus lari gitu. Nah saya termasuk yang harus lari. Di antara kawan-kawan itu nama saya disebut atau lari. Nah, saya sempat sembunyi sebentar kan, tak pikir-pikir, loh aku maksud saya ini tidak melakukan apa-apa, cuma dibelikan tiket, tapi kok kenapa saya harus lari kan gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, ya udahlah, saya terlanjur basah ya, saya mandi sekalian ya gitu. Makanya saya sambut baiat matinya Sigit Korto itu tahun 2010-an ya saya, sampai pas menjelang ditangkap-tangkapnya kasus Aceh itu. Nah, saya bergabung, nah kemudian saya diminta untuk ngajarin bom di kelompok Hizbah. Nah, ketika saya bergabung di Sigit Korto itu, lah disuruh ngajarin. Lah itu karena waktu itu mau terjadi rencana besar-besaran mau menyerang Solo ini. Makanya senjata-senjata dibeli yang nanti ketika kita setelah sidang ternyata senjata dari beliau juga. Senjata dari Sigit Kortowi itu juga dari beliau juga di urut-urut, padahal kita nggak saling kenal. Begitu kita di penjara saling ngobrol, waduh sama juga. Yang dibawa Sola, jangan dari atas saya. Nah di situ lah saya diperintahkan dari Pak Sigit Kortowi itu, yang kemarin waktu saya di penjara dia ditembak-tembak mati di Cemani ya, kalau nggak salah. Nah di situ dengan perintah dan strategi 1000 tusukan jarum. Jadi maksudnya bom kecil-kecil yang menyebar di wilayah kota Surakarta, di beberapa tempat, di pos-pos polisi, di kepolisian polsek. Yang kemarin saya minta maaf di situ, juga di gereja-gereja, dan juga bahkan di Masjid Pancasila itu saya juga pasang. Tapi kalau di Masjid Pancasila kita karena perintahnya ini bom 1000 tusukan jarum hanya mengaco, bukan untuk menghancurkan. Gongnya itu nanti belakangan. Nah karena begitu makanya kita kasih bom fiktif. Bom fiktif apa? Di dalamnya kaleng, tapi di dalamnya bukan black powder, bukan bumbu-bumbu yang lain, akan tetapi ini triton sapi.
Dari situ, tapi kan Gegana datang dijinak dengan rangka-rangka gitu kan di videonya itu. Lah ketika diledakkan di tabung itu, barulah ternyata nggak ada apa-apanya. Lah memang tujuannya hanya mengacau waktu itu, sesuai perintah lah. Maka dari itu ketika gongnya belum terjadi, saya keburu ditangkap dan Sigit Kartowi juga meninggal. Makanya ketika itu awal-awal saya bersedih. Kenapa nggak berhasil nih? Kenapa nggak berhasil? Nah, di fase-fase berikutnya ketika saya mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu-ilmu yang menenteramkan hati itu, saya bersyukur bahwa selama ini yang diusahakan Sigit Kartowi itu menurut saya tidak bagus, tidak baik. Ya, karena itu nanti efeknya akan terjadi pertumpahan darah yang besar, akan mengacaukan stabilitas keamanan kita dan akan membuat anak-anak kita itu terlantar. Ya. Dengan sebelum sampai situ, saya dengar kan pernah di penjara terus kemudian sempat pakai cadar ya? Iya. Nah itu gimana tuh? Itu sudah ada saya. Di mana itu? Baru kita seminggu itu. Dari mana? Hari. Di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya. Bisa keluar dari Polda Metro Jaya. Iya. Mas Ato ini. Dan itu sungguh saya wallahi tidak ada satu pihak pun yang nyuruh saya. Tidak ada satu pihak pun yang tahu. Sekamar aja nggak ada yang saya kasih tahu. Dapat cadar dari mana waktu itu? Kalau di Polda itu kan kita kayak pasar. Maksudnya pasar karena kita bebas waktu itu. Orang teroris itu mau jual apa bebas. Jadi kita beli sama kawan sendiri. Ketika ditanya, mereka sudah tahu. Jawaban saya nanti buat istri saya mau besok kan gitu. Jadi saya dari kawan sendiri. Mereka nggak tahu kalau itu bagian dari rencana saya. Gitu. Jadi pas dibesuk juga waktu itu lagi dibesuk terus kemudian ikut keluar. Enggak, saya nggak dibesuk. Saya nggak mau dibesuk. Nah, ya pas waktu besukan. Pas jam besukan. Langsung ikut dulu. Sebenarnya saya pas hari sebelumnya ini saya sudah mau rencana, saya lupa itu hari besukan yang pertama apa, Selasa ya kalau saya apa Senin Selasa atau Selasa Rabu. Nah, yang hari pertamanya itu saya lihat, wah ini Densus saya ini baik hati sama saya nggak jadi. Saya KM dulu kan. Akhirnya saya mundur dulu. Ntar dulu besok piketnya siapa? Wah ini agak jengkel. Oh berarti piket-piketnya juga ya? Ngeliat piketnya udah hafal piketnya. Iya. Cari paling longgar. Bukan, kalau saya bukan paling longgar. Kalau yang saya cari yang sedikit jengkelin. Yang jengkelin. Iya. Iya. Terus langsung bisa akhirnya keluar. Iya. Gabung lagi. Itu masih belum tobat waktu itu. Belum. Masih gabung lagi. Dereng. Waktu itu justru malah saya tuh mendidihnya, menggebunya, bergelora-bergeloranya. Ya. Makanya ya sekitar kira-kira semingguan ya. Itu kan saya sudah bikin wilayah Solo Raya sini. Iya, saya sudah bikin Jakarta itu. Iya. Karena prinsipnya begini, Pak. Daerah paling aman dari serangan tank itu kan di bawah tank kan gitu prinsip itu. Makanya saya pikir ini paling aman. Yang biar lain nyari tempat lain kita malah di kota sini prinsip kita waktu itu. Iya. Makanya saya kenapa tetap di sini. Iya. Terus akhirnya ketangkap lagi ya? Nggih, tangkap lagi. Sebulan 3 hari ketangkap. Sebulan sempat lari sebulan. Sebulan 3 hari. Dapat lagi sebulan 3 hari ketangkap. Iya. Oke, kembali ke Ustaz Sofyan. Setelah tadi terpapar kemudian ikut aksi dan akhirnya ketangkap juga. Apa nih yang membuat Ustaz kok sepertinya berbalik dari dulu yang tadi semangat heroik gitu ya, melakukan aksi-aksi, terus sekarang kondisinya seperti ini. Jadi kan ada sesuatu yang terbalik dari dulu yang menggebu-gebu kok sekarang jadi justru ingin kontra terhadap radikalisme itu gimana? Iya, yang pertama saya selalu meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk jalan yang benar. Bahkan sampai kemudian titik poinnya itu adalah ketika saya melihat justru dari perilaku ikhwan-ikhwan sendiri di dalam penjara, yang menurut saya justru menimbulkan antipati. Kok mereka jadi gampang mengkafirkan, berselisih sedikit dalam masalah furu'iyah, dalam masalah cabang dalam agama, kok langsung nesu, ya kan, nggak mau menjawab salam, bahkan sampai mengkafirkan kita. Loh, ini apa-apaan ini? Saya anggap ini kayaknya sepertinya bertentangan terhadap apa yang pernah saya pelajari bersama kelompok-kelompok yang lain yang moderat gitu.
Dan nggak seperti ini, sampai saya meyakinkan bahwa ini adalah pemahaman takfir. Ada mudah mengkafirkan. Misalnya kayak kita harus bersikap barok kepada ansotoku, maksudnya itu polisi. Terus kemudian kalau kita menjawab salam mereka, berarti kita dikafirkan karena kita masih mengakui keislaman mereka. Mereka ngetes, Sofyan, antum mengkafirkan polisi atau tidak? Saya bilang ini masalah rincian, masalah fikih, hasil tarjih di antara ulama-ulama Islam, bahkan menurut pendapat yang paling rajih, yang terkuat, itu mereka tidak kafir karena memang faktanya polisi-polisinya ada yang sholat, puasa, dan lain sebagainya. Mereka menampakkan keislaman secara baik, isinya berjilbab. Atau bagaimana mereka bisa kafirkan? Kalau ada pendapat yang mengkafirkan, pendapat yang paling rajih tidak kafir, karena tidak bisa kita mengkafirkan dengan dalil-dalil umum, misalnya dengan ayat inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khatiin. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Gitu. Ini kan bicara tentang literatur, tentang kepemimpinan, kenegaraan, ada prajurit, ada sebagainya. Dia divonis salah. Tetapi kan kafirnya Fir'aun ini kan perkara yang sifatnya makhluk. Sedangkan itu satu kesalahan mereka satu derajat, dan berbeda dengan polisi-polisi tentara hari ini di negeri-negeri kaum muslimin. Maka memakai ayat-ayat seperti ini nggak boleh, gitu. Dan makanya kemudian ada di makalah Islamiyin dikatakan, ada juga di Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan, aisu intalaqa ila ayatin nazaral fil kafirin waja'alha fil muslimin, gitu. Kitab ayat-ayat yang seharusnya digunakan untuk orang-orang kafir asli, tapi digunakan di copy paste untuk mengkafirkan kepada kaum muslimin. Jadi cara-cara berdalil ini udah salah nih, ini khawatir kayak begini, model-model seperti ini gitu. Sampai kemudian itulah titik balik, kemudian saya enggak benar. Saya harus berhenti, harus move on, dan harus melupakan kelompok-kelompok. Dulu pergumulan pergumulan pemikiran itu sendiri, maksudnya datang sendiri, atau memang ada mungkin pembimbing ustadz juga yang membantu ketika meluruskan ada faktor-faktor internal. Karena memang ini pemikiran yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena teman-teman ini, sebagaimana saya katakan tadi, itu banyak cenderung terjebak kepada persoalan-persoalan sebetulnya mutasyadidun. Ulama itu sudah menghindarinya, tapi kemudian saya melihat ini sudah agama ini banyak memberikan kemudahan, kita disuruh susah. Nah, kemudian ini faktor-faktor internal memang bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia, pemikiran takfir ini. Nggak hanya sampai di situ, faktor-faktor eksternal juga ada. Ternyata dari buku-buku ada namanya surat-surat, namanya letter from Abu Tabat dari Syekh Osama. Ketika Syekh Osama 2011 tertangkap di Abu Tabat, Pakistan, lalu ditemukan oleh tim di Suduri itu ribuan surat kepada amir-amir akolim, amir-amir wilayah di seluruh dunia dan cabang Al-Qaeda untuk mewaspadai pemikiran takfiri yang banyak menisbatkan kepada kelompok Al-Qaeda. Ternyata di sini Al-Qaeda sendiri itu udah khawatir, udah memberikan peringatan kepada jamaah-jamaah di semuanya, bahwa ini ada pemikiran takfir, dan pemikiran takfirnya ada di ikhwan ini. Dan itu kita langsung diskusi kepada para ustaz-ustaz yang lain, ini jabatan siapa ini? Ini sepertinya Ahmad Abdul Rahman yang dulu. Ini takfir ini ternyata sudah dibahas nyata. Berisi evaluasi tersebut sudah ada sejak tahun 2006. Dan bahkan ada buku khusus namanya Jawabus Al-Fiji Fadati yang kemudian kita terjemahkan dengan judul Mudah Mengkafirkan, sekarang Syatiatul Alibi, termasuk salah satu Dewan Surah Al-Qaeda dan termasuk Amir Al-Qaeda wilayah Khorasan. Beliau bahkan telah membuat buku itu sejak 2007. Jadi buku tersebut sudah ada sejak di mimbar Tariqah Jihad, tapi Iman Nur nggak ada yang baca itu. Lalu kemudian ditambah lagi soal-soal saya Osama tadi yang disebut dengan letter from Abu Tabat. Ternyata ada juga kajian-kajian Syekh Abu Qatada Al-Falistini yang namanya Al-Qiblah Muta'awil sebagai kritikan dia terhadap jamaah Islamnya Al-Musalah yang ada di Al-Jazair yang begitu takfir. Dan ternyata ini copy paste yang dipakai oleh kelompok-kelompok Ahmad Abdul Rahman, ISIS dan Jihadi pada saat ini. Jadi ternyata banyak evaluasi, Pak. Jadi dari situ saya memang melihat langsung takfir. Yang kedua, ternyata Syekh Jihad itu sudah memberikan lampu merah, memberikan peringatan keras terhadap kelompok-kelompok yang banyak disebutkan pada kelompok Al-Qaeda. Saya bilang ini kok, inilah apa yang saya rasakan. Mungkin kalau dari faktor outgroup
di luar dari kelompok kita, dulu kita agak antipati Pak. Karena pembela takfir ini kita agak cenderung mengisolasi diri, ya tidak mau menerima paham-paham dari mainstream, ya justru dari anti mainstream sebetulnya. Kalau dari MUI nggak pernah angkat senjata, ngapain juga kita dengerin, nah dia begitu. Karena kita yang hanya mau kita dengar, ini Ahlus Sunnah. Nah, kok bela akidah itu Ahlus Sunnah? Ulama-ulama yang juga berjihad begitu. Nah, ini khawatir terhadap pembinaan takfir. Dari sini saya sudah mantap. 2011 saya udah yuk kita terjemahkan, kita bantah kelompok takfir itu mulai ISIS Pak. Tapi kita sudah kuasa ribut kita, memang ini khawatir memang. Nah, ditambah lagi nanti ada pembinaan dari Densus 88, kemudian dari BNPB dan sebagainya. Itu ada faktor-faktor yang lain, sehingga dari kegiatan-kegiatan deradikalisasi yang ada semakin kemudian memanfaatkan. Ya, simpatisan teroris itu kan kalau dulu kan besukan masih bebas. Teroris itu besukannya mau bawa seberapa pun bebas waktu itu ya saya. Bawa laptop pun bisa masuk. Saking bebasnya waktu itu kan di di tempat-tempat besukan. Di berbagai wilayah memang seperti itu waktu itu. Nah, memang ketika dibesuk kawan-kawan itu kan kalau besok banyak sekali, puluhan itu. Semangat, nanti kita bebaskan antum, kita akan berusaha menolong antum, kita luar biasa. Tapi begitu saya kabur, jangan lari. Mereka pada takut, pada ngusir. Itu. Saya dianggap ini orangnya Densus waktu itu karena nggak mungkin bisa kabur dari sarangnya polisi, dari markas yang paling besar kan gitu kan. Masa dari Polda Metro Jaya bisa kabur gitu. Nah, kemudian saya ditangkap, itu saya tetap memiliki semangat juang waktu itu, semangat juang tanda kutip. Nah, tapi saya mulai waspada dengan kawan sendiri. Ya seperti saya itu waktu kabur aja, saya itu lebih takut ketemu kawan daripada ketemu polisi sebenarnya. Ya ketemu kawan bahaya, bocor, ngember. Makanya kalau ketemu polisi kan saling nggak kenal kan. Ya, aman lah. Akhirnya ketika saya ketangkap pas waktu itu mau beli beceng kan, mau beli senjata kan. Nah waktu itu ketangkep, nah di situ mulai saya jiwa kritis saya hidupkan lagi. Saya lihat kawan-kawan nggak begitu, tapi saya nggak pernah ngelurui. Kamu nggak begini, kamu nggak begitu, nggak. Saya diam tapi mengamati. Nah, berbagai kejanggalan di penjara itu sebenarnya kalau dituangkan, kalau diungkap itu sangat memalukan. Seperti kata beliau tadi, memang memalukan. Ya, seakan-akan mereka itu memperjuangkan Islam, padahal kenyataannya seperti apa itu ya Allah, lebih bodoh, lebih awam daripada orang-orang awam. Ya, lebih tidak memahami syariat daripada orang yang tidak belajar. Benar itu. Sementara mereka yel-yelnya, keluar-keluarnya itu mau memperjuangkan syariat Islam. Nah, maka dari situ melihat kejanggalan-kejanggalan bahkan di Oman sendiri, ya fatwanya itu molah-malih itu berganti-ganti. Makanya saya mulai pikir, kemudian saya nyatakan sikap pelan-pelan. Lah bahkan ketika ada orang sakit nih, gara-gara dia ngurus PB itu pembebasan bersyarat, itu saya samperin kamarnya aja, ditanya kamu tadi salam enggak gitu. Salam enggak. Ternyata lama-lama karena ngurus hanya karena masuk-masuk, akhirnya diwaspadakan. Cara bermasyarakat yang tidak sehat itu terjadi di sana. Saya berpikir kita ini ingin menegakkan syariat Islam. Nah, tapi kita sendiri nggak paham syariat Islam dan tidak menerapkan syariat Islam secara sekup kecil. Kemudian kita mudah memvonis. Kita seakan-akan seperti kita pegang palunya Pak Hakim, kemudian ketok kamu vonis kafir kamu, dan vonis kafir itu vonis paling tinggi di dunia ini. Ya, karena ketika orang divonis kafir, vonis murtad, maka dia itu hak perwaliannya, ya, nasabnya, warisan, ya, dia tidak bisa terpakai lagi, dan pernikahannya pun dianggap fasad. Makanya dari situ mereka yang pegang vonis-vonis itu padahal mereka usul fikih nggak paham, hafalan juz am aja belum tentu ini hafal, masih bolong-bolong, meskipun mereka dianggap teroris, orang luar nganggap ini ustadz. Tapi kebodohan-kebodohan itu akhirnya membuat saya udah mantep lah, saya menjauhi mereka pelan-pelan tapi bertahap, berjenjang, ya, pakai marhalah, dengan sistem-sistem yang rapi. Akhirnya saya
nyatakan bahwa saya harus keluar ya karena atas dasar ilmu. Dan begini Pak, di kelompok-kelompok teroris itu yang di penjara itu biasanya kan orang kooperatif itu ada beberapa faktor ya. Ya mungkin ada karena perlakuan nggak kuat karena penjara lama, itu ada yang karena bujukan keluarga ya. Dan juga ada karena ilmu ya. Ada juga karena saling sharing dengan tamu-tamu kan gitu. Dan saya tidak pernah sharing-sharing dengan tamu-tamu kenegaraan itu, saya nggak mau diundang, saya nggak pernah mau datang saya. Saya menolak sama sekali. Nah karena faktor-faktor itu, kemudian faktor ilmu dan lain-lain, ya saya akhirnya mantap untuk lari dari jalan itu. Begitu. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Siap. Nanti Ustaz silakan jawab, mungkin ke Mas Tanto dulu. Melihat perjalanan hidup Ustaz seperti terus kemudian sekarang kita melihat fenomena paham-paham itu perkembangannya di masyarakat kita saat ini, khususnya mungkin di skop kita aja di skop Solo Raya ini. Nah, mungkin ada pesan-pesan, ada himbauan yang diberikan baik kepada pemerintah, aparat pemerintah, ataupun kepada masyarakat, pemuda-pemuda pada umumnya, bagaimana? Iya. Saya sebenarnya kalau masalah himbauan itu saya merasa nggak pantas karena saya dari latar belakang itu. Pelajaran itu kan jadi pelajaran buat orang lain, pengalaman kita mungkin jadi pelajaran buat orang lain. Jadi hanya beberapa patah kalimat yang itu berdasarkan dari pengalaman kami terdahulu, bahwasanya paham teroris itu sangat bahaya dan ini berakibat buruk bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara kita. Dan makanya kita harus bagi orang tua harus mendampingi anak-anak kita, di mana bermainnya itu juga diperhatikan, di mana belajarnya juga harus diperhatikan itu. Nah, disitulah makanya saya saat ini dengan kondisi yang saya alami saat ini, saya hanya berpesan dampingi anak-anak kita. Kemudian pelajaran itu kalau bisa ke para ulama-ulama yang sikoh, ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang terpercaya. Dan itu insya Allah di sini banyak sekali. Kalau kita tidak mau mendatangi ulama-ulama itu, kita akan rugi. Itu. Pak Ustaz Sofyan, apa kira-kira himbauan saran melihat kondisi seperti ini berdasarkan pengalaman Ustaz sampai sekarang, dan ternyata kan paham-paham ini masih bisa berkembang kayak begini di lingkungan kita. Apa mungkin saran buat kami sebagai aparat pemerintah maupun masyarakat secara umum? Ya, ada sebuah pepatah kaidah yang mengatakan bahwa orang jahat itu lahir bukan karena dia tidak mempunyai kebaikan, tetapi dia orang yang selalu terzalimi. Nah, termasuk dalam hal ini adalah kita harus jeli di dalam mencari pengajian, taklim dan sebagainya. Karena ini mula daripada awal kecelakaan terbesar, paham-paham taklim. Maka untuk itu kita jangan pernah dalam salah mencari guru. Carilah guru yang baik, guru yang cinta kepada NKRI, guru yang cinta terhadap perbedaan di kalangan kaum muslimin, dan dia menghormati salamatul sadar, dan dia lapang dada dalam melihat perbedaan-perbedaan. Maka untuk itu saran saya adalah kita harus jadi orang soleh, kita harus jadi orang baik, tapi ada jangan pernah salah cari guru. Karena bermula dari pengajian-pengajian yang salah yang justru menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan mereka tidak mempunyai sifat-sifat yang tawasud, ya, sifat-sifat yang moderat, sifat-sifat yang tawadun, seimbang dan sebagainya, terpaku kepada satu dalil atau pemahaman yang lain, lalu menafikan pemahaman atau dalil-dalil yang lain yang sebetulnya lebih logik. Maka untuk itu jangan pernah salah dalam mencari guru, carilah guru yang baik, sehingga pengajian kita menjadi pengajian yang lebih produktif, pengajian yang justru anfa'uhum linas, memberikan manfaat kepada manusia, bukan pengajian-pengajian membuat kita jadi antisosial, bukan pengajian-pengajian yang membuat kita jadi membenci keluarga kita, lingkungan kita, sampai bahkan kepada bangsa dan negara. Ikutilah kepada ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama kaum muslimin yang memberikan ketentraman dan persatuan Indonesia. Demikian sebenarnya. Terima kasih Ustaz Sofyan, terima kasih Ustaz Dato, para pemirsa. Yang tadi wawancara saya dengan kedua
teman-teman ex-napiter ini. Tentunya perjalanan hidup beliau-beliau ini yang akhirnya sekarang hanya ada penyesalan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, seluruh warga, masyarakat, pemirsa, bahwasanya kita tidak harus ikut-ikut nyesal. Makanya tidak perlu ikut pendaftaran dulu kepada mungkin paham-paham seperti itu tadi. Kita tentunya harus selalu waspada, memperhatikan anak-anak kita, bagaimana pola pendidikannya, bagaimana pola pergaulannya di lingkungan. Tentunya harus kita berikan pemahaman yang baik. Kita harus waspadai, jangan sampai terpapar dengan paham-paham intoleran, radikal, bahkan terorisme. Mudah-mudahan wawancara kita ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami dari studio Presisi Polres Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.